uh, mujizat yang Bapak dan Ibu alami sehubungan dengan kesembuhan baby Darlin ya. Silakan waktu dan kesempatan Pak Niko mungkin bisa diceritakan dari awal. Ya, baik, terima kasih Pak Yosef. Ya. Selamat sore Bapak Ibu. Nama saya Niko Tandoro dan ini istri saya Ariska Valenti ya. Kejadiannya itu pada tanggal 18 Juli ya, sampai kira-kira 1 minggu 22 Juli 2022 kemarin. Terkait sama anak kami yang bernama Darlen Samara Tandoro. Nah, ceritanya itu ketika satu ya, kita kan istri saya lagi waktu hamil itu kita sering cek ke dokter kandungan ya. Yeah. 1 sampai 6 bulan itu rutin cek ke dokter kandungan, kondisinya bagus. Nah, kemudian memasuki usia kandungan 7 bulan sampai 9 bulan kelahiran. Nah, ini kata dokter ada benjolan. Di ponusnya ini meningokel. Jadi meningokel itu adalah kelainan langka. Jadi kepala di belakangnya itu ada benjolan. Ada benjolan saraf tabung yang tidak menutup seluruhnya. Sehingga ada celah benjolannya tersebut berisi cairan, tepatnya di belakang kepala dari anak kami. Nah, kemudian dokter juga belum tahu penyebabnya kenapa. Yang jelas kita waktu kontrol itu setiap ada obat dari dokter, vitamin dari dokter itu kita minum selalu ya. Nah, kemudian singkat cerita di tanggal 18 Juli anak kami lahir secara sesar karena ada benjolan tersebut. Nah, ketika dikasih tahu sudah lahiran, kan saya waktu di sesar itu nggak masuk kan. Kemudian dikasih tahu melalui foto dari dokter anak, saya lihat benjolan tersebut, hati saya langsung hancur melihat benjolannya. Karena fotonya nggak ditampilin ya. Waktu itu benjolannya itu cukup besar juga ya. Nah, sehingga melihatnya aja kita langsung ngeri gitu, langsung ya ampun sampai bisa kayak gitu keadaan anak kami. Nah, kemudian kata dokter itu indikasi benjolan tersebut adalah otak ya. Indikasinya itu otak yang keluar dari dokter anak dari rumah sakit di Cikarang. Nah, kemudian dikasih tahu kalau anak tersebut itu masuk ruangan NICU, ruangan khusus anak, ICU anak lah ya. Nah, itu tidak di-cover asuransi, harus bayar pribadi. 1 harinya itu kira-kira 5 juta untuk ruangan, alat, dan perawatannya. Nah, kemudian saya bingung juga kan, biaya dari mana 5 juta 1 hari untuk perawatan anak kami. Nah, kemudian saya diskusi sama istri, sama mama papa, sama keluarga, solusinya gimana. Kemudian untuk karena perawatan pertama 3 hari ya dari rumah sakit itu kita jadi ikut ACC ya. Jadi untuk 3 hari itu kita deposit dulu 15 juta sudah dibayar. Namun setelah itu kita punya rencana setelah 3 hari, setelah mamanya kan pulang juga kan batas waktunya kan 3 hari ya. Nah, ini kita rencananya akan pulang. Jadi di rumah sakit juga nggak diapa-apain soalnya nggak ada tindakan apa-apa. Nah, kemudian waktu itu hari Senin ya. Nah, malam harinya saya sama istri itu sharing tentang Ayub. Nah, kita diuji anak kami itu ada benjolan di kepalanya itu pada saat dia baru lahir. Kita jadi ingat tentang cerita Ayub ya. Ayub itu diuji Tuhan luar biasa. Yang pertama kan kekayaannya musnah, anak-anaknya mati ya. Kemudian Ayub juga ada borok di seluruh tubuhnya sampai digaruk-garuk pakai beling itu ya. Sampai istri yang ngomong, masih bertekunkah engkau dengan Allahmu itu kan. Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah,
Tapi Ayub dalam kesemuanya itu ya, apakah kita mau dapat yang baik saja dari Tuhan, tapi tidak mau terima yang buruk. Nah, dalam kesemuanya itu Ayub nggak berbuat dosa dan tidak menyalahkan Tuhan. Nah, itu kita belajar dari situ ya. Jadi apapun yang terjadi untuk anak kami, untuk keluarga kami itu, kita nggak boleh menyalahkan Tuhan. Nah, dari situ kita berdua sepakat untuk berserah sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi itu semuanya pasti rencana Tuhan dalam keluarga kami. Nah, kemudian ya, besok harinya itu hari Selasa, tanggal 19 Juli. Di situ dijelasin sama dokter anak dan dokter bedah kondisi anak saya gimana, terkait benjolannya, terkait keadaannya ya. Kemudian dari dokter itu menyarankan supaya tidak dibawa pulang ke rumah, karena kan saya bilang akan mau dibawa pulang ke rumah ya. Iya. Karena kondisinya itu high risk untuk keselamatannya. Nah, jadi nggak boleh bawa pulang. Nah, tapi kan saya bilang kan, ya saya nggak ada biayanya 5 juta dari mana satu hari. Nah, kemudian dari dokter menyarankan supaya segera dibuat BPJS untuk dicari rumah sakit rujukannya kan. Nah, kemudian saya pulang dari rumah sakit untuk mandi, makan kan, dan mau daftar BPJS. Nah, kemudian pas waktu mau berangkat ke BPJS, mama saya nanya, boleh nggak kirim fotonya ke Bu Risde kan? Nah, dan ke Pak Yeye ya waktu itu. Nah, kemudian saya jawab emang sedikit keras sih, karena saya waktu itu lagi pusing banget ya. Ya udah, kirim aja kan. Jadi dalam hati saya supaya dibantu doa gitu, untuk karena setahu saya kan Bu Risde kan tim doa, jadi bisa bantu doa lah gitu ya. Nah, kemudian saya pergi ke kantor BPJS ya. Nah, pengalaman saya ini di BPJS kan itu selalu penuh ya, penuh sesak, antrinya bisa lebih dari 3 jam lah ya. Nah, luar biasanya Tuhan Yesus nih, sampai di BPJS itu, di kantor BPJS saya dapat langsung antrian pertama ya. Di security ditanya, kenapa dari rumah sakitnya nggak didaftarin? Nah, kemudian ya saya nggak tahu, saya pokoknya disuruh ke BPJS ya. Nah, ternyata waktu security nanya kayak gitu, kemudian saya boleh masuk. Jadi di situ saya dapat nomor antrian pertama, kemudian dikasih ke petugasnya, ditanya sama petugasnya, emang di situ ada satu dokumen yang masih kurang sih. Nah, tapi ternyata boleh diproses gitu, boleh tetap dibikin kartu BPJS ya. Dan di situ nggak sampai setengah jam itu BPJS anak saya itu langsung aktif, langsung bisa dicari proses selanjutnya. Nah, dari situ aja Tuhan Yesus sudah bekerjanya luar biasa ya. Nah, kemudian saya balik lagi ke rumah sakit. Di sana juga dicari-cariin rumah sakit rujukan untuk dirujuk ya. Nah, tapi infonya dari kira-kira 70 rumah sakit yang sudah dicari itu masih belum ada rujukannya. Iya, belum dapat rujukannya. Nah, kemudian saya dibantu doa sama Bu Risde kan, sama tim doa. Bulani juga, tim doanya ada satu lagi, siapa namanya lupa. Kemudian minta bantu doa supaya dapat rumah sakit rujukan yang terbaik, Pak. Nah, di situ sebelum ngapa-ngapain, jadi kita sebelum ke rumah sakit minta rujukan lagi, jadi kita minta bantu doa. Nah, kemudian dari dokter di situ ada yang nyaranin sih supaya dibawa ke rumah sakit pemerintah RSUD Cibitung ya, karena lokasinya terdekat dari situ ya. Nah, kemudian saya setuju tuh dengan saran dokter untuk dibawa ke RSUD, tapi masih belum diterima juga sih, karena dari mereka belum pastiin ya ke rumah sakit tersebut. Nah, kemudian besoknya itu hari Rabu ya. Hari Rabu itu hari terakhir di rumah sakit. Nah, sebelum kita ngelihat Dede ya keluar, paginya kita berdoa dulu sama tim doa dari Bu Risde dan kawan-kawan ya.
kemudian supaya dapat rumah sakit rujukan yang terbaik ya. Nah kemudian saya ke ruang NICU ngelihat anak kami ya, itu ternyata alat-alatnya sudah pada dilepas. Nah di situ ada dokter anak juga kasih tahu ya, kondisi anak saya ternyata sangat bagus gitu, lebih bagus dari anak-anak normal lainnya. Nah, puji Tuhan Yesus kan, dari situ saya langsung seneng lagi, langsung punya iman lagi kan, bangkit. Nah kemudian ketika saya mau pulang nih, sudah berada di administrasi untuk urus biaya-biayanya. Nah pas saya udah ke kasir, tiba-tiba handphone saya bunyi. Nah di situ kan ada nama Bu Risde kan. Nah dalam hati saya, kenapa Bu Risde nih nanya nelfon saya. Saya tunda dulu bayar, saya telepon, saya angkat Bu Risde teleponnya. Nah kalau mau nekat jangan ke RSUD Cibitung, katanya, jangan ke RSUD Cibitung rujukannya, lebih baik ke RSCM karena di sana dokternya pada komplit, ahli-ahli pada di sana kan. Nah kita juga setuju juga sih dengan RSCM, ya udah dah, mau kemana juga yang penting kan ada penanganan lebih lanjut. Nah kemudian itu ternyata di WhatsApp Bu Risde juga ada komunikasi dengan dokter-dokter RSCM, dengan profesor, kemudian ada yang di luar negeri juga. Nah cara Tuhan Yesus kan itu luar biasa ya bekerjanya, nggak bisa dipikirkan dengan akal manusia, karena kita ini siapa sih sampai-sampai ada profesor, ada ahli-ahli gitu dari yang tinggal di luar negeri sampai mau ngurusin tentang anak kami ini ya penyakitnya. Nah di situ kita bersyukur banget sama Tuhan karena ada yang mau bantuin kita gitu. Nah kemudian kira-kira malamnya itu kita bawa anak kami ke RSCM. Dalam perjalanan juga semuanya dilancarkan. Jadi dari Cikarang rumah kami sampai ke RSCM itu nggak sampai 1 jam, ya. Jadi di sana jalanan juga sepi banget, sampai nggak kena lampu merah. Tuh puji Tuhannya di situ luar biasa itu. Ya pertolongan Tuhan luar biasa di situ. Nah kemudian sampai di RSCM itu langsung ditangani juga, langsung dibawa ke IGD kan sama dokter jaga di situ, terus masuk ke ruang NICU juga langsung ditangani juga. Di situ ada juga dokter anak, dokter bedah saraf, langsung dilakukan perawatan yang benar. Nah di situ juga kami sudah mulai lega ya, mulai semangat lagi. Tuhan Yesus luar biasa, pertolongan Tuhan Yesus itu. Sampai kita dapat rumah sakit rujukan terbaik, langsung ditangani kan IGD, karena kondisinya emang resiko tinggi karena benjolannya itu rembes sama darah ya. Kalau ngelihat fotonya atau videonya itu serem lah. Nah kemudian itu hari Rabu ya, kemudian hari Kamis itu dari rumah sakit RSCM, karena saya belum pernah ke rumah sakit untuk urus-urus kayak gitu ya, jadi di situ dikasih tahu untuk resiko-risiko yang terjadi terkait tindakan-tindakan ya dari RSCM. Nah di situ juga banyak lah yang saya nggak ngerti, cuman saya ya tanda tangan aja. Contohnya CT scan gitu, anestesi, terus resiko-resiko yang bisa terjadi ya, yang bisa terjadi untuk anak kami ya. Nah di situ ya saya tanda tangan aja, karena saya percaya waktu si Darlene masih di dalam kandungan ya, kita selalu berdoa Tuhan Yesus yang sudah memberi, Tuhan Yesus juga yang akan menjaga, melindungi, memelihara, menyertai ya. Dede Darlene, Tuhan Yesus yang berkuasa, vonis-vonis dokter tidak berkuasa, hanya Tuhan Yesus yang berkuasa semuanya. Nah kemudian siangnya itu langsung dilakukan CT scan untuk mengetahui apa isi benjolan-benjolan tersebut ya. Nah, kalau benjolan isinya adalah otak ya, itu nggak bisa langsung dioperasi gitu Pak. Jadi kalau benjolannya isinya cairan biasa doang itu bisa dioperasi. Nah kita juga
minta bantuan doa juga lagi ya, supaya benjolannya itu isinya adalah jaringan-jaringan yang tidak berfungsi kan, sehingga bisa dibuang langsung operasi. Di rumah sakit juga kita berdoa buat orang-orang yang sedang sakit supaya cepat sembuh ya. Karena saya ingat waktu Tuhan memulihkan keadaan Ayub itu setelah ia berdoa kan bagi sahabat-sahabatnya, jadi kita terapkan di situ ya. Nah, terus ternyata hasil CT scan-nya itu adalah jaringan-jaringan yang tidak berfungsi. Malamnya kita dikasih tahu untuk bisa dilakukan operasi besok Jumat. Nah, di situ kita langsung pokoknya senangnya luar biasa itu. Iya, luar biasa baik. Nah, kemudian besokannya hari Jumat ya, kira-kira jam 1 siang lah. Itu mulai tindakan operasi. Selesainya jam 7 malam, kira-kira 6 jam. Dokter bedah saraf itu kasih tahu kan, setelah selesai operasi, ternyata itu saya juga nanya ke dokternya, dok sebenarnya ini apa sih dok benjolannya itu ya? Nah dokter bilang benjolannya itu memang ada apa jaringan-jaringan yang tidak berfungsi, tapi emang ada otaknya juga. Nah, saya sempat bingung juga kenapa ada otaknya ya. Nah, tapi yang saya percaya nih ya Tuhan Yesus pasti memberikan otak yang baru kepada anak kami. Amin. Karena yang di belakang itu yang udah nggak berfungsi lah kata dokter. Otak-otak jaringan yang tidak berfungsi. Sementara yang masih ada di kepalanya ini di CT scan itu semuanya berfungsi dengan baik. Berarti kan Tuhan memberikan otak yang baru gitu. Amin. Ya kami percaya juga seperti itu. Sehingga Dede ini sampai sehat, sampai bisa normal semua kan. Itu kalau bukan karena Tuhan itu nggak ada yang bisa kayak gitu kan. Ya, betul. Terima kasih Tuhan Yesus, kita juga luar biasa baik Tuhan. Nah, kemudian si Dede itu dibawa setelah operasi, si Dede dibawa ke ruang perawatan. Nah, setelah itu juga saya bisa pulang setelah seminggu di rumah sakit. Nah, kemudian Dede Darlen itu selama 21 hari dikasih perawatan obat-obatan antibiotik ya. Nah, sekarang tanggal 9 Agustus kemarin itu akhirnya pulang ke rumah setelah 21 hari di rumah sakit. Kemudian pulang ke rumah, setelah itu waktu itu bertepatan sama hari ulang tahun engkongnya sih, jadi kado juga untuk engkongnya itu. Nah, kita juga bersyukurlah sama Tuhan atas semuanya ya. Sehingga sampai sekarang juga Dede Darlen sudah di rumah, sehat sempurna tanpa kurang suatu apapun ya. Kondisi bekas pasca operasinya juga kering, kulit-kulitnya sudah mulai tumbuh baru ya. Nah di sini ketika kita yang mau saya sampaikan ya di sini adalah ketika kita berserah, kita mengandalkan Tuhan ya. Ini Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun gitu. Amin. Karena apa yang terjadi sama Dede Darlen ini di mata manusia itu mustahil. Tapi di mata Tuhan itu nggak ada yang mustahil sih. Mau sampaikan, tetaplah percaya mujizat itu masih ada. Dan pasti terjadi bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, yang sedang memerlukan pengobatan. Mujizat itu masih ada. Sampai kita benar-benar yakin percaya bahwa sudah sembuh. Ya, Tuhan Yesus memberkati sih Mbak dari saya. Terima kasih Pak Niko dan Ibu Ariska untuk kesaksiannya pada sore hari ini. Kami percaya juga ya bahwa Baby Darlin akan terus Tuhan jaga, Tuhan pelihara sampai dewasa ya. Semuanya. Oke, izinkan saya berdoa untuk Pak Niko, Ibu Ariska dan Baby Darlin. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kesaksian yang luar biasa yang kami boleh dengar pada sore hari ini. Bahwa Engkau menyembuhkan dengan cara yang ajaib. Dan Engkau Tuhan masih bekerja sampai hari ini Tuhan. Bersyukur untuk kesaksian Bapak Niko dan Ibu Ariska. Bagaimana Tuhan menyelamatkan dan menolong Baby Darlin Tuhan.
Saat ini kami berdoa biar Tuhan memberkati keluarga ini untuk Paniko dan Ibu Ariska supaya bisa mendewasakan baby Darlin dan memelihara mereka di dalam rencana Tuhan, dan kebaikan Tuhan berlimpah atas mereka. Biar melalui hidup mereka kesaksian ini boleh didengar oleh banyak orang dan memberi harapan baru bahwa selalu ada mujizat di dalam Engkau, bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja, dan Tuhan tidak pernah menutup mata dari orang-orang yang berharap dan berseru kepadanya. Terima kasih Tuhan, biar berkat-Mu turun atas Paniko, Ibu Ariska, dan baby Darlin, yaitu berkat kesehatan, berkat pemeliharaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih sekali lagi Paniko Tandoro dan Ibu Ariska Valenti. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati. Percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya penuh. Ku percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya penuh.